Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Jalaluddin. Nah, pada kali ini kita akan menyelesaikan soal UKK Akuntansi tahun 2022 ya. Soal ini saya sudah download dari web smk.kemdikbud.go.id berbentuk zip ya, berbentuk RAR, dan saya juga sudah ekstrak. Nah, di dalamnya kalau kita buka soal, di sini disediakan ada 4 jenis soal ya. Ada paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4. Nah, dari 4 paket ini saya akan mencoba menyelesaikan soal yang paket ketiga ya. Soal paket ketiga yaitu soal praktik. Nah, ini ya. Nah, di sini soal praktik ini kan terbagi lagi ke dalam beberapa jenis model ya. Yang pertama ya, ntar saya tulis di sini. Modelnya yang pertama itu mengerjakan soal dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi gitu ya, atau bisa pakai Mayop gitu, Mayop accounting tuh. Kemudian yang kedua mengerjakan soal dengan cara manual gitu. Nah, kemudian yang ketiga mengerjakan soal spreadsheet. Nah, ntar saya ini dulu sedikit ya. Nah, di sini ya. Komputer akuntansi. Jadi soal UKK akuntansi yang ini ya, kita diminta itu mengerjakan dengan 3 model ya. Dikerjakan dalam jadi di dalam soal ini terbagi ke dalam beberapa jenis model gitu. Nah, yang pertama kita diminta untuk mengerjakan soal dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Dalam hal ini bisa menggunakan Mayop Accounting. Kemudian yang kedua, soal ini juga kita kerjakan dengan cara manual gitu ya. Kemudian di sini juga ada soal spreadsheet ya. Saya tarik ke bawah. Soal spreadsheet. Nah, ini ya. Di sini ada soal kasus. Ini ya, ada soal spreadsheet. Nah, seperti ini. Nah, pada kali ini kita bahas dulu yang ini ya. Mengerjakan soal spreadsheet ya. Adapun yang menggunakan Mayop maupun dengan yang manual nanti kita kerjakan ya. Saya lihat kondisi atau waktu yang ada gitu ya. Oke, baik, kita mulai. Kita akan mengerjakan soal spreadsheet ini ya dengan menggunakan aplikasi spreadsheet ya. Saya menggunakan Microsoft Excel gitu. Menggunakan Microsoft Excel. Oke. Ini soalnya ya. Soalnya sudah dalam bentuk Word ya. Soal ini belum saya edit sama sekali. Jadi di sini ada 3 lembar ya. Ada 3 lembar. Ini tabel bantunya. Kemudian ada yang kita mengerjakannya di sini format isian. Kemudian ada juga yang ketiga ya. Oke. Nah, untuk mempercepat pengerjaan soal, saya akan membuat terlebih dahulu membuat tabel bantu ini ke Excel ya. Nah, untuk mempercepat saya akan copy paste saja ya. Saya akan copy paste saja tabel bantu ini. Oke, sampai di sini. Ini ya. Control copy. Saya buka Excel ya. Excel. Oke, blank. Nah, saya beri di sini saja ya. Nih, langsung paste saja. Nah, sudah ya. Sudah pindah. Ini kita beri sheetnya, kita beri nama tabel bantu gitu ya. Tabel bantu. Oke, selanjutnya yang kedua, untuk mengerjakan ini harus menggunakan bantuan tabel bantu ya. Oke, ini juga saya copy ke Excel ya, biar cepat daripada kita membuat ulang dari awal.
Oke, saya buat di sheet 2. Di B3 saja saya simpan ya. Oke, B3. Ini saya beri isi, saya beri nama sheetnya ya. Ntar saya lihat dulu modelnya. Di sini modelnya adalah daftar penjualan ya. Oke, saya ganti namanya di sini, daftar penjualan. Lanjut, masih ada satu lagi. Jadi kita tidak membuat soal dari paling awal ya, kita langsung copy paste saja untuk mempercepat. Kemudian daftar penjualan, ini saya copy juga, copy sheet 3 ya, B3 saya paste di sini. Oke, di sini saya beri sheetnya, saya beri nama dengan daftar penjualan. Oke, daftar penjualan. Nah, oh sudah ada ya, daftar penjualan per minggu gitu ya. Daftar jual gitu, daftar jual per minggu. Oke, nah jadi semua soal di sini yang ada di Word ini ya, saya sudah pindah semua ke Excel ya. Karena di Word di sini disediakan 3 jenis, maka di Excel juga saya sudah buat dalam 3 jenis, dalam 3 sheet ya. Ini tabel bantu ya, kemudian daftar penjualan. Nah, untuk mengerjakan daftar penjualan ini berpatokan kepada tabel bantu gitu ya. Oke, kita akan format terlebih dahulu supaya tampilan ini bisa lebih bagus ya. Kita format dulu ya supaya tampilannya bagus. Persediaan, oke, ini supaya bisa di tengah, kita merge and center gitu. Nah, seperti itu. Ini kita copy saja modelnya. Bentar. Oke, ini saya kasih tebal, ganti jadi tahu masa, ganti ini modelnya ya, Cambria. Oke, fontnya kasih tebal 16 gitu ya. Ini saya kasih bold ya. Nah, ini sudah jadi ya. Oke, sekarang daftar penjualan. Nah, daftar penjualan juga kita format supaya lebih menarik itu. Ini juga sama. Oke, saya kasih tebal 16 saja. Oke, kode barang, amplop, nama barang saya kasih panjang karena nama barang panjang ya. Oke, satuan, nah ini ya. Jadi kita tidak perlu repot buat dari awal, kita sudah tinggal copy paste saja. Yang ketiga, ini saya juga gabungkan ya. Oke, nama barang saya geser karena panjang, satuan. Oke, sudah ya. Nah, tabel bantu ini berfungsi untuk apa ya? Nah, saya kasih format dulu ya biar lebih menarik tampilannya. Ini tinggal kita copy saja, kode barang kasih lebar ya, total penjualan. Oke, nah untuk mengerjakan soal ini ya, mengerjakan soal di daftar penjualan itu kita berpatokan kepada tabel bantu ya. Jadi tabel bantu ini kita tidak perlu utak-atik lagi karena ini berfungsi untuk membantu kita mengerjakan soal yang ada di sheet ini, daftar penjualan, dengan di daftar jual per minggu. Oke,
Di sini kalau kita lihat instruksinya, ya, buatlah tabel daftar penjual di atas dengan merapikan tampilannya. Posisi dulu tengah-tengah tabel ya. Ini sudah ya, ini sudah di tengah-tengah tabel ya. Untuk menengahkan tadi itu kita pakai ini ya, merge and center. Coba ya, jika sebelum saya merge and center, modelnya kan begini ya, belum di tengah. Ini caranya supaya dia di tengah. Antara tabel di sini sampai di sini kita blok ya. Berarti dari sini kita blok ke sini, klik ini merge and center gitu. Nah, kemudian kita bisa copy formatnya, format printernya di sini. Nah, dia juga otomatis mengikut. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah di tengah. Oke. Ini saya kasih tebal. Ya, oke. Selanjutnya, jadi yang ini oke ya. Ini saya beri tulisan oke. Saya oke, kasih warna apa ya? Kasih warna hitam, kasih tebal ya. 16. Oke, sekarang buat tabel daftar barang pada sheet yang berbeda ya. Oke, tabel daftar barang ini sudah kita buat tadi. Kemudian ini ya. Ini juga saya tulis oke ya. Isilah form yang kosong dengan menggunakan rumus VLOOKUP ya, aritmatika untuk kolom 2, 3, 6 ya. Kita perhatikan kolom 2 ya, nama barang, satuan, dan harga persatuan. Nah, ini kita diperintahkan untuk menggunakan rumus VLOOKUP ya. Nah, tentunya untuk mengerjakan ini, nama barang, satuan, dan harga pokok persatuan sesuai instruksi tadi 2, 3, 6, kita berpatokan pada tabel bantu di sini. Ya, seperti itu. Oke. Mari kita kerjakan. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan formula VLOOKUP ya. VLOOKUP ini adalah membaca tabel secara vertikal ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ini tabelnya berbentuk vertikal ya. Ini. Nah, kalau tabelnya berbentuk horizontal, maka kita menggunakan formula VLOOKUP ya. Oke, kita akan kerjakan. Nah, untuk mengerjakan soal di sini, nama barang di sini ya. Nama barang di sini otomatis akan terisi sesuai dengan kode barang di sini dengan melihat di tabel bantu. Gitu maksudnya ya. Oke, kita masukkan nama barang di sini, perhatikan nama barang. Nama barang di sini akan terisi berdasarkan referensi dari kode barang dengan berpedoman pada tabel bantu di sini. Oke, seperti itu. Oke. Caranya kita masukkan di sini ya, nama barang sama dengan VLOOKUP. Ini ya. Sama dengan VLOOKUP. Perhatikan. VLOOKUP ya, bukan VLOOKUP, bukan huruf H tapi V. Karena untuk membaca tabel secara vertikal. VLOOKUP buka kurung. Kemudian masukkan logf value-nya yang akan jadi referensi yang mana? Yang akan jadi referensi yang adalah di sini ya, ini. A001, klik. Nah, seperti itu. Kemudian tabel array-nya, tabel referensinya ada di mana? Nah, tabel referensi di sini kita mengambil dari tabel bantu ya, yang ada di sini. Nah, kemudian untuk pemisahnya kita pakai titik koma ya. Nah, perlu diperhatikan untuk kalau komputernya menggunakan sistem Indonesia, maka biasanya menggunakan titik koma pemisahnya ya. Namun kalau komputernya masih Inggris, biasanya pakai koma gitu ya. Oke, perhatikan formulanya sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya tadi yang ini ya, kode barang. Sekarang kita masukkan tabel array-nya. Tabel array-nya kita klik di tabel bantu di sini. Kemudian dari sini kita blok ya, ini. Perhatikan dari sini kode barang kita blok sampai ke bawah. Gitu ya. Ini. Seperti itu. Oke. Kemudian kita klik di sini, kembali tadi di daftar penjualan, kita jadikan absolut ya. Cara menjadikan absolut, kita tekan F4. Nah, seperti itu ya. Kenapa kita perlu absolutkan? Supaya ketika tabel itu kita tarik, maka dia tidak akan bergeser gitu. Nah, sekarang kita masukkan lagi titik koma ya, pemisahnya. Kemudian sekarang nama barang ini itu berada di kolom berapa?
di kolom berapa yang ada di tabel bantu. Tadi kita lihat itu ada di kolom 2, maka di sini kita isi 2 gitu ya. Kemudian titik koma lagi kita masukkan false gitu ya. Seperti ini modelnya. Oke, kita enter. Nah, jadi otomatis terisi nama barang di sini. Kita coba cek apakah betul A001 amplop putih nomor 99. Nah, betul ya. Nah, seperti itu. Nah, sedikit penjelasan ya. Nah, kita klik di sini. Nah, ini formulanya ya. Sama dengan VLOOKUP buka kurung B10 yang ini. Ya, B10. Kemudian tabel bantu tadi ada di sini ya. Tadi kan kita blok ini. Nah, kita blok sampai di sini. Ini kita kunci dengan menekan F4. Kenapa kita perlu kunci? Supaya ketika tabelnya ditarik ke bawah ya, yang di bawah yang kosong ini juga tidak terbaca gitu. Jadi yang hanya dibaca hanya yang ada di kolom. Kemudian nama barang, kalau kita lihat di sini kan ada di kolom kedua ya, di sini. Kolom kedua. Bukan di kolom 3 ya. Jangan patokannya bukan 1 2 3 bukan, tapi dari mana tabel tersebut dimulai. Nah, di sini kita bisa lihat nama barang ada di kolom 2 ya. Maka di sini juga kita isi 2 gitu ya, seperti itu. Oke, saya kira jelas. Kemudian satuan juga sama ya, kita mengambil dari tabel bantu di sini. Nah, kita lihat satuan di sini ada di kolom ketiga ini, 1 2 3. Nah, untuk mempercepat pengisian satuan di sini, kita tinggal mengcopy rumus yang ada di sini tadi ya. Kita tinggal mengcopy rumus ini, kita blok saja ya, Ctrl C ya. Kemudian di sini kita paste. Nah, kenapa di sini muncul amplop putih? Karena kita belum berubah ininya. Nah, indeks kolomnya tadi ya. Nah, satuan ini tadi berada di kolom ketiga. Jadi angka 2 kita ganti dengan 3 gitu. Enter. Nah, seperti itu ya. Jadi otomatis. Ya. Kemudian 2 yang tadi diminta 236 ya, 236 harga pokok satuan. Ini juga sama cara pengerjaannya, kita menggunakan tabel bantu ya. Nah, di sini kita melihat dulu tabel bantu ya, harga pokok satuan berada di kolom berapa. Nah, di sini kita bisa lihat harga satuan ada di kolom 1 2 3 4 ya. Ada di kolom 4. Maka formula di sini tadi kita copy saja ya rumusnya. Kemudian kita paste di sini. Nah, angka 3 ini kita ganti menjadi dengan 4. Kenapa 4? Karena harga pokok satuan berada di kolom keempat di tabel bantu. Enter. Nah, otomatis ya. Seperti itu, sudah jadi. Nah, sekarang kita tinggal menarik saja ini ya. Tinggal menarik saja. Nah, otomatis terisi ya. Ini terisi jumlah tadi ya, jumlah. Oke, ini kita biarkan saja dulu ya, karena masih banyak yang kita ini. Oke, kemudian satuan juga sama, kita tinggal tarik. Nah, otomatis ya. Harga pokok satuan juga sama ya, kita tarik. Iya. Ya, sudah jadi ya. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan nama barang satuan dengan harga pokok satuan. Ya, seperti itu ya. Dengan menggunakan formula VLOOKUP ya. Nah, ini formulanya tadi ya. Saya coba copy dulu ya. Ctrl C. Nah, sekarang saya perlihatkan di sini. Nah, kita bahas dulu ya untuk formulanya. Di sini formulanya sama dengan VLOOKUP B10. B10 itu yang di sini ya. Ini yang ada di sini. Kemudian selanjutnya tabel bantu ya. Kenapa tulisannya tabel bantu? Karena tadi kita sudah memberi nama di sini tabel bantu. Kalau sheet tadi kita tidak rubah namanya, berarti tetap juga nama sheetnya. Di sini kita bisa lihat ya, B7 sampai F32. Ada di mana ini B7 sama F32? Itu berada di sini. Ini ya, dari B7 dari sini sampai F32 dari sini. Oke, dari pojok kiri atas dengan pojok kanan bawah di tabel. Nah, kemudian kita absolutkan tadi ya. Kita absolutkan tadi.
seperti itu. Sedangkan dua di sini kan karena kita melihat nama barang ya. Nama barang tadi di tabel bantu berada di kolom kedua gitu. Nah, sedangkan yang di satuan ini ya, kalau kita lihat rumusnya, bentar ya, saya enter di sini. Kemudian yang harga satuan juga ya, saya copy dulu rumusnya. Nah, kemudian saya paste di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, semuanya hampir sama rumusnya. Yang berbeda hanya di sini, 2, 3, 4. Kenapa berbeda? Sesuai dengan peruntukannya tadi. Nama barang ya, di tabel bantu, nama barang itu kan ada di kolom kedua. Makanya di sini 2 gitu. Kenapa di sini 3? Karena di tabel bantu harga satuan ada di 1, 2, 3 gitu. Harga satuan juga sama ya. Kenapa di sini 4? Karena harga satuan di tabel bantu ada di kolom 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Oke, saya kira jelas penjelasannya. Oke, sekarang kita mengisi persediaan akhir. Kita baca dulu panduan di bawah. 7 isi kolom 5 ya, isi kolom 5 dengan menggunakan rumus kombinasi. Kolom 5 ini persediaan akhir. Kombinasi dari apa yang maksudnya ini? Kombinasi VLOOKUP dan aritmatika. Oke, persediaan akhir. Nah, di sini kita perhatikan ya. Persediaan akhir itu kan diperoleh dari selisih antara persediaan dengan barang yang dijual. Nah, kita lihat dulu di tabel bantu. Di tabel bantu persediaan ada 15 untuk A001 gitu ya. Nah, sedangkan di tabel penjualan yang dijual ada 12. Berarti seharusnya persediaan akhir di sini tersisa berisi dengan 15 dikurang dengan 12. Nah, tapi kita menggunakan formula kombinasi formula VLOOKUP. Oke, sekarang untuk mengerjakannya ya, kita bisa mengcopy formula di sini tadi, copy rumusnya ya. Kita copy rumusnya dulu biar lebih mudah ya ini. Nah, perhatikan persediaan akhir itu ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ada di kolom kelima ya. Perhatikan. Ini saya copy dulu rumusnya. Saya copy rumusnya sini ya. Nah, gini. Kemudian ini ada di kolom kelima. Kita ganti yang 3 ini menjadi 5 gitu ya. Nah, dikurang dengan jumlah terjual, berarti di sini kita min ini gitu ya, enter. Nah, kita bisa lihat ya, otomatis terisi 3. Kenapa 3? Karena persediaan akhir di sini berasal dari persediaan di sini yang 15 dikurangi dengan yang dijual, berarti tersisa 3 gitu. Ini kalau secara manual ya. Kita coba cek lagi 002, A002. A002 di sini persediaannya terisi 8, yang dijual ada 6. Berarti seharusnya di sini terisi 2. Oke, kita langsung tarik saja rumusnya tadi. Nah, otomatis ya. Nih, betul ya, terisi 2, 2, 4 dan seterusnya. Oke. Jadi saya kira jelas ya untuk ininya. Nanti saya akan perlihatkan formulanya ya. Formulanya tadi gini ya, saya copy dulu. Nah, ini. Jadi ini sebetulnya membaca tabel yang ada di tabel bantu tadi dikurangi E15. Kenapa E15? Karena ini tadi ya, ada di sorry. Ini saya salah copy ini. Bukan E15 harusnya, tapi ini ya. Sorry, nih ada di E10 gitu ya, ini ada di E10. Nah, seperti itu ya. Jadi maksud dari untuk mengisi persediaan akhir ini berasal dari ini tadi di tabel bantu kolom persediaan ya. Di sini kan kolom persediaan ada di tabel bantu, ada di kolom 5 ya. Ini kita kurangi dengan yang terjual ya. Jadi persediaan akhir berasal dari persediaan awal tadi yang ada di sini dikurangi dengan yang dijual ya, seperti itu. Oke, sekarang kolom ke-7 ya, harga jual satuan. Kita lihat panduan di bawah.
Di sini istilah kolom 7 jika toko menjual barang dengan mengambil keuntungan 25% dari harga pokok. Nah, perhatikan harga pokoknya tadi adalah ini, ya. Nah, untuk mendapatkan harga jual, kata di instruksi tadi, ya, kita tambahkan 25% dari harga pokok ini, ya. Nah, berarti kalau kita secara manual, ya, secara manual logikanya adalah begini, 15.000 gitu kan, ditambah buka kurung 15.000 kali 25% gitu ya. Nah, logikanya begitu ya. Nah, berarti untuk mengerjakannya mudah sekali. Harga jual persatuan di sini ya, kita isi sama dengan gitu ya, sama dengan ini. Oke, harga pokok persatuan ditambah buka kurung, klik lagi harga satuan dikali pakai bintang 25%. Enter. Nah, sudah muncul ya. Nah, kita bisa lihat ya di sini, saya kasih pindah dulu formulanya, bisa kelihatan ya. Ini saya hapus. Nah, perhatikan formulanya di sini. G10 itu ada di sini ya. Ini harga persatuan ditambah dengan tadi kan di instruksi katanya 25% dari harga pokok, harga jualnya. Berarti 15.000 ditambah 25% dikali 15.000. Nah, seperti itu. 25%, 25% dikali 15.000 itu kan 3.750.000 gitu maksudnya ya. Oke, ini sudah terisi, kita tinggal tarik saja. Nah, sudah ya. Selanjutnya isi kolom 8 dan 9 dengan rumus aritmatika yang sesuai. Oke. Total penjualan ya. Sekarang kita mencari total penjualan. Nah, total penjualan di sini ya, total penjualan di sini itu artinya, itu berarti adalah jumlah yang terjual ya, jumlah yang terjual di sini ya, jumlah yang terjual itu dikali dengan harga jual persatuan. Itu berisi total penjualan ya. Jadi total penjualan di sini itu berarti hasil perkalian antara harga produk yang dijual di sini dikali dengan harga jual persatuan. Nah, berarti untuk mengalihkannya kita isi formulanya sama dengan ya, sama dengan harga jumlah perjual ini di kolom E10 kita klik kali bintang dengan harga jual persatuan di sini. Nah, enter. Oke. Kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya laba ya. Nah, laba di sini berarti selisih antara total penjualan ya dikali dengan jumlah terjual dikali dengan harga pokoknya ya. Karena laba itu kan di akuntansi selisih antara harga jual dengan harga pokok begitu. Nah, sekarang kita tinggal masukkan rumusnya ya. Rumusnya ini berarti total penjualan yang di sini kita kurangi dengan jumlah terjual dikali harga pokoknya ya. Nah, berarti rumusnya sama dengan ini ya, total penjualan dikurang buka kurung jumlah terjual dikali harga pokok satuan, tutup kurung, enter ya. Sudah ketemu, kita tarik ke bawah. Nah, sudah selesai. Oke, sekarang kita tinggal bereskan saja ini ya, jumlah ini juga jumlah, ini juga jumlah ya. Ini sudah betul jumlah. Ini kita hapus ya. Ini nanti kita hitung ulang. Ini kita hapus. Ini juga, ini yang kosong-kosong ini kita hapus ya. Karena ini kan tidak dihitung sebetulnya, tidak masuk tadi. Oke, ini juga saya hapus. Nah, sudah jadi ya.
Nah, supaya dia menampilkan rupiah ya, kita berikan rupiah dulu. Ini kita blok. Bentar ya. Ini saya blok dulu. Rupiah ada di sini. Kanting ya. Kanting. Ini kita hilangkan ya. Seperti itu ya. Sekarang jumlah ya. Oh ya, berarti diminta jumlah per item. Nah, berarti kita mudah saja kalau menjumlah, sama dengan sum. Kita blok yang di sini dulu. Nah, ini kita tinggal tarik. Ya, sudah ya. Ini yang ada di ini saya kasih tebal dulu ya biar sedikit beda. Nah, ini jumlah untuk barang kelompok A ya, amplop. Kemudian jumlah di sini untuk ballpoint ya. Ini saya kasih tebal aja biar mudah membedakannya. Ini C, saya kasih tebal. Nah, gitu ya. Ini juga kita jumlah sama dengan, berarti yang kita jumlahkan cukup yang ballpoint saja. Oke. Ini kita tarik. Ya, kasih tebal. Selanjutnya yang buku. Ya. Nah, untuk total di sini berarti kita hanya menjumlahkan yang tertentu saja ya, sama dengan ini tambah dengan ini tambah dengan ini. Bentar ya, sudah ketemu, kita tarik ya, beres. Sorry. Nah, sudah beres ya. Jadi apa tadi, untuk menyelesaikan ini kita hanya menggunakan formula VLOOKUP ya, dikombinasikan dengan formula aritmatika. Aritmatika di sini artinya penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, ini sudah beres ya. Ini tinggal kita format-format ya. Kalau jika ingin terlihat rapi ya bisa di model-modeli ya. Misalnya ini saya kasih warna lain ya, misalnya warna kuning gitu ya. Ini juga warna kuning ya, ini juga warna kuning. Nah, ini saya kasih beda sendiri warnanya. Nah, misalnya warna, nah seperti ini. Oke, jadi kalau kita lihat secara ini kan kelihatan lebih bagus gitu ya. Oke. Nah, itu tadi ya untuk menyelesaikan soal di daftar penjualan ya. Jadi kita berpatokan pada di tabel bantu di sini. Oke, selanjutnya kita menyelesaikan soal yang ada di daftar jual per minggu. Nah, daftar penjualan per minggu. Nama barang. Nah, perhatikan nama barang. Kita juga berpatokan pada tabel bantu gitu ya. Oke, kita langsung kerjakan. Ini kita isi pakai sama juga formulanya ya. Formula VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value-nya ya, yang di kode barang di sini, klik titik koma, kita akan kembali ke tabel bantu ya. Ini kita blok ya, seperti itu. Tekan F4 untuk mengabsolutkan ya. Kemudian isi 2. Kenapa 2? Karena nama barang berada di di kolom kedua. Ini false. Bentar ya, otomatis ya. Kemudian satuan juga sama. Satuan ini kan ada di kolom ketiga. Nah, berarti kita tinggal copy rumusnya saja ini. Nah, di sini kita tinggal ya, kita bisa lihat ya. Nah, sudah otomatis terisi. Oke. Ini kita tarik ya, tarik ke bawah. Nah, ini juga kita tarik ke bawah.
Iya, kasih lebar. Ini tadi apa? Sebentar. Apa ini? Kita lihat dulu. Oh, cuma jumlah-jumlah gitu ya. Oke, enggak ada di sini, enggak ada jumlah, berarti oke, aman. Ini sudah kita biarkan dulu seperti ini. Total penjualan. Total penjualan berarti berisi dari total penjualan dari minggu 1 ya. Ini minggu apa ini? Oh, ada minggu 1. Berarti kasih lebar dulu ya. Nah, total penjualan di sini berarti penjumlahan dari penjualan di minggu 1, 2, 3 dan 4. Berarti kita tinggal rumuskan sama dengan sum saja ya. Formula sum. Di sini tarik ke bawah. Nah, oke, sudah beres. Ini kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus. Nah, ini kita kasih tengah saja. Gitu ya. Nah, berarti sudah selesai ini. Ini kita kasih tebal. Oke. Oke. Kita baca lagi. Oh, masih ada perintah lagi ya. Di sini adalah kita diminta untuk membuat diagram ya. Membuat diagram dari tabel di atas. Artinya tabel di sini kita buatkan diagram. Nah, untuk membuatkan diagram kita tinggal blok saja ya. Kita perlu perjelas dulu, yang ingin dibuatkan diagram adalah per minggunya atau total penjualan per minggu ya. Kalau ingin mengisi per minggu ya, kalau ingin mengisi per minggu berarti kita hanya tinggal blok ini aja. Kita tinggal blok ini sama ini, kemudian ini juga sama ya, minggu 1 ini juga sama. Nah, jika sudah seperti ini kita tinggal insert, kemudian ini ya, ada table di sini. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, ini sudah terisi otomatis, tapi ini penjualan minggu pertama gitu ya. Nah, ini kita tinggal ganti saja. Nah, jika ingin muncul semuanya, muncul jumlahnya ya, ini kita klik kanan, kemudian pilih apa ini, select data. Sebentar ya. Apa ini? Sudah betul ya. Nah, ini sudah selesai ya sebetulnya. Nah, ini yang diagram pertama ya. Kalau kita ingin ganti modelnya, misalnya saya ingin isi total penjualan di sini, berarti ini kita blok dulu ya. Ini kita blok. Ini juga sama. Ini juga sama ya, kita blok juga. Nah, sekarang kita tinggal insert. Nah, di sini modelnya ya. Sini banyak jenis model. Terserah model yang mana ingin digunakan. Saya gunakan yang mana ya? Ini saja ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini tinggal diganti ya. Chat title. Diagram penjualan. Nah, selesai. Oke. Nah, sekarang ini kan kita menyelesaikan di Excel ya. Sekarang bagaimana kalau kita mengerjakan di internet? Kita misalnya mengerjakan di Google Spreadsheet atau Google Sheet. Karena Google Sheet itu juga kan aplikasi spreadsheet sebetulnya, tapi dia bersifat online. Nah, kita coba ya. Kita coba
buka drive dulu, kita buka drive dulu ya, Google Drive. Oke, di sini kita klik baru ya, kita klik baru, kemudian di sini ada Google Formulir ya. Ini kita pilih formulir kosong. Nah, seperti itu. Kita coba ya, sorry, kenapa Google Formulir? Salah. Harusnya Google Sheet. Bentar ya. Kita klik baru di sini. Kemudian pilih lainnya. Oh ini, Google Spreadsheet ya, sorry. Google Spreadsheet. Pilih spreadsheet kosong gitu. Nah, kita coba mengerjakan juga ya di Google Spreadsheet. Bagaimana caranya? Ini juga kurang lebih sama ya. Oke, sheet 1 kita ganti dengan tabel bantu ya, seperti tadi. Tabel bantu, kemudian daftar penjualan. Ini kita klik ini. Daftar penjualan. Kemudian daftar jual per minggu. Kita klik ini. Daftar jual per minggu. Oke. Nah, soalnya ini saya ambil saja dari Word tadi ya. Ini. Kita copy paste saja untuk mempercepat. Ini klik sampai di sini ya. Sorry. Copy. Kita taruh di B3 saja ya. B3. Ctrl V. Nah, sudah. Daftar penjualan kita ambil dari Word juga. Bentar ya, ini kita tinggal blok saja. Blok, kemudian copy. Nah, kita paste di B3 ya. Oke. Kemudian daftar jual per minggu juga sama, kita copy dari sini. Ya. Sorry. Oke. Copy, kita paste di B3 saja. Nah, seperti ini. Kita format dulu ya, biar tampilannya sesuai dengan instruksi. Gabungkan sel. Ini ya, gabungkan sel, taruh di tengah. Nah, seperti itu. Selanjutnya mana lagi nih? Kode barang, nama barang, satuan, oke. Sudah. Selanjutnya ini kita tarik dulu ya, biar lebih mudah. Daftar penjualan juga sama ya. Kita mana ini? Kok begini saja ya daftar penjualan? Sepertinya ada yang keliru. Ini sebentar ya, saya hapus dulu. Kita copy ulang. Copy. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini kita kasih di tengah. Caranya di Google Spreadsheet juga kurang lebih sama ya, di Excel. Ini juga sama, kita blok, gabungkan tengah. Nah, ini kita bisa kasih tebal B. Gitu ya. Oke, nanti kita format lagi. Tabel bantu juga sama, ini kita gabungkan saja. Daftar harga juga sama, kita blok, taruh di tengah. Iya.
Ini kita kasih tebal, kasih lebar ya, sesuaikan ininya. Nah, ini kode barang terlalu lebar, kita kasih geser saja. Nah, cukup seperti ini. Oke, nah kita akan mengerjakan juga. Ini kasih tebal dulu ya. Oke, sudah. Daftar penjualan ya, kode barang. Ini kita blok dulu seperti ini. Nah, kita akan mengisi nama barang ya. Sama juga kita gunakan formula VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, formula di Excel itu bisa digunakan juga di Excel, di Google Spreadsheet, karena mirip-mirip ya. VLOOKUP buka kurung, tabel bantu ya. Ini kita blok. Tekan F4. Kemudian nama barang ada di baris kedua. Ini false. Nah, bisa apa ini? Salah ya. VLOOKUP tabel bantu B7 sampai F32. Nilai larik tidak dapat ditemukan. Sebentar ya, saya lihat dulu. Oke, kita cek ya, sama dengan VLOOKUP. Oh sorry, tadi lupa ya. Ini klik VLOOKUP, ini kemudian masukkan tabel bantunya. Ini kita blok ya, dari sini. Nah, ini kita jadikan absolut, F4, ada di baris kedua. Ini false. Nah, baru bisa ya. Oke, selanjutnya satuan juga sama ya. Satuan itu kan ada di baris ketiga. Nah, berarti kita tinggal copy rumusnya saja ini ya. Copy rumusnya tinggal tarik saja sebetulnya. Nah, cuma di sini kita ganti menjadi bukan C10 ya, tapi B10. Ini kita ganti dulu. B10. Ini kita ganti jadi 3. Enter. Nah, oke. Nah, otomatis ya. Ini kita coba tarik. Kasih lebar. Oke, tampil ya. Presiden akhir juga sama ya. Kita gunakan rumus menghitung-hitung tadi seperti di Excel. Ini kita isi sama dengan ini tadi ya, kita pakai formula ini saja. Ini kita ganti menjadi B10. Nah, kemudian presiden akhir tadi kan berada di kolom ke-5. Ini kita ganti jadi 5. Nah, kemudian kita kurangkan dengan yang terjual. Enter. Nah, otomatis ya. Nah, jadi di Google Spreadsheet juga otomatis ini mirip. Harga pokok persatuan ya. Harga pokok persatuan. Ini kita ambil dari tabel bantu. Harga satuannya itu ini ya, 15.000. Oke, ini kita tinggal copy paste rumus saja ya. Sama dengan VLOOKUP. Ntar kita copy rumus saja ya dari sini. Dari ini ya. Ctrl C. B10 tabel bantu. Ini kita hapus. Ini ada di kolom ke-4. Nah, otomatis harga jual persatuan ya. Tadi sesuai dengan instruksi di sini, kalikan 25%. Berarti sama dengan ini ditambah buka kurung ini kali 25%. Nah, otomatis juga total penjualan ya.
Berarti total penjualan di sini berarti harga jual dari jumlah terjual dikali dengan harga jual persatuan. Ini kita isi sama dengan ini, kita kali dengan ini. Ya, otomatis ya. Labanya juga sama ya. Laba berarti sama dengan total penjualan kita kurangi kalikan jumlah terjual dikali dengan harga pokok satuan. Nah, seperti itu. Ini kita beri ini ya, rupiah. Bukan rupiah, ini harusnya mana ini? Akuntansi. Nah, kita hilangkan nolnya ya, seperti itu. Ini kita hapus dulu ya. Ini kan NA ini keliru sebetulnya. Nah, juga sama ya, tinggal kita sum saja jumlah. Ini juga sama ya, jumlah. Ini juga sama jumlah ya, jumlah. Oke. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan saja. Sama dengan sum buka kurung ini, enter, geser tarik kanan ya. Ini kalau kita mau kasih beda huruf kasih beda ya, kita pilih di sini hijau ya. Ini juga sama dengan sum, kita tarik ke kanan, ini juga sama dengan sum. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian daftar jual per minggu. Nah, ini juga sama ya. Kita rumus formula VLOOKUP. Nama barang juga sama ya. Formula sebelumnya sama dengan VLOOKUP. Buka kurung ini. Nah, kemudian tabel bantu. Bentar tadi ya, kita kembali dulu. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP buka kurung ini, kemudian tabel bantu, kita ambil tabel bantu dari mana? Bukan sini ya, tabel bantu dari sini. Ya, ini salah memang. Karena kita belum masukkan ininya. VLOOKUP B tabel bantu tadi, mana tabel bantu? Oh ya, kita masukkan saja di sini tabel bantu. Karena dia tadi membaca ya. Gini aja untuk mempermudah, kita bisa ini kita beri nama dulu ya kalau mau. Bisa nggak ya? Ini kita ganti menjadi bantu gitu ya. Nah, sudah. Kita lihat di sini bantu ada di 2, ini false. Bantu bentar, bantu, oh sorry,
ini saya harus anu dulu. Sudah ya, ini sudah betul ini ya, tabel bantu gitu. Berarti tinggal kita mainkan aja di sini. Ini mungkin bukan pakai ini, pakai titik 2. Bentar. Bantu apanya ini? Bentar ya, saya cek dulu. Oh gitu. Oke. Pakai itu. Bantu. Ini sudah betul ini. Oke, 7 ya. Ntar kita kembalikan aja ya dari awal aja. Ini sama dengan flow cup. F4 2 false. Nah, harusnya bisa ya. Tarik ke bawah. Selanjutnya satuan juga sama ya, kita tinggal tarik saja. Nah, ini tinggal kita ganti, bukan C8 ya, tapi B8 ini. B8 ini ada di kolom ketiga. Nah, otomatis totalnya berarti sama dengan sum dari sini ya. Enter. Oke, otomatis ini ini nggak apa-apa, ini kita biarkan aja yang ini ya, nggak terlalu urgen ini. Nah, kita buatkan tabel ya. Untuk membuatkan tabel di Google Spreadsheet juga kurang lebih sama. Ini kita blok saja. Misalnya saya ingin buatkan tabel dari totalnya ya, dari total. Ini juga sama ya, kita blok. Nah, kemudian di sini kita pilih mana diagram ya, sisipkan diagram. Oke. Tinggal kita sesuaikan gaya diagramnya yang 3D lah. Nah, beres. Oke, saya kira tidak sulit ya untuk mengerjakan soal ini ya. Oke, demikian panduan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Saya untuk materi selanjutnya seperti Mayop Accounting dan manual nanti kita lihat ya jika ada waktu. Oke, mungkin demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.